Selamat tahun baru 2023. Kita percaya semua semangat memasuki ibadah yang pertama di tahun 2023 ini. Mari kita siapkan hati dengan rasa yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan, kemurahan-Mu sepanjang tahun 2022, bahkan sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, sepanjang tahun 2023 ini senantiasa ada penyertaan-Mu, ada pertolongan-Mu untuk setiap kami. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah di awal tahun ini. Kami percaya Bapa, biarlah setiap kami Kau berikan hati yang baru. Kami percaya hati yang haus dan lapar akan hadirat-Mu, akan firman-Mu Bapa. Urapi setiap yang melayani Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah setiap kami juga buka hati Bapa, sehingga setiap kami berjalan dengan kemenangan demi kemenangan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91 dengan hati dan iman yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama perkatakan Pentakosta ketiga dengan hati yang penuh percaya. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kami undang duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom. Makanya belum semangat ini. Shalom. Oke.
Selamat pagi dari saya, selamat tahun baru. Di hari yang pertama di tahun yang baru, mari kita mau sediakan hati kita untuk Tuhan. Kita mau kasih hati yang baru buat Tuhan, amin. Mari kita mau menyembah Tuhan. Hurala barala 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 san. Hurapata sakana ya rala barala barala barala. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Hurala barala 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 barala. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Amin. Kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh haleluya, mari kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Yesus terima kasih. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Sikirala barala 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 barala. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Urala barala 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 barala. Mari kita sembah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikan hati yang baru saat ini Tuhan buat Tuhan. Kunaya rala barala 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 barala. Sembah Dia, glory haleluya, glory haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, glory glory haleluya haleluya Yesus. Sikirala barala 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 barala. Sikarala barala 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 sandera patasakana ya rala barala barala. Sededededededede. Sembah Dia, sembah Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Engkau layak menerima pujian dan persembahan kami Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kurala barala 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 barala. Haleluya, glory haleluya. Munaya rala barala 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 barala. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Engkau layak menerima pujian dan sembah kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Raja di atas segala raja. Horaya rala barala 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 barala. Horala barala 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 barala. Oh haleluya, glory, haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Oh naya rala barala 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 barala. Sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak disembah. Kurala barala 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 haleluya haleluya Yesus. Kurala barala 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 barala. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
sembah Tuhan. Honaya rala bara la 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 santi dapat sakana ya rala bara la bara. Honaya rala bara la bara la bara sembah Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagi namamu Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Gorala barala 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 sate. Gora patas sakana ya rala barala 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 barala. Sedededededededede rapapa. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan namamu Bapa Raja di atas segala raja. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Hurala barala 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 barala. Sed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 e. Haleluya. Glory bagi namamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Sikiarala barala 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 barala. Oh nayarala barala 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 barala. Sikiarala barala 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 barala. Oh nayarala barala barala barala. Haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu namamu besar dan layak dipuji. Jemaat aja yang nyanyikan pujian. Amin, haleluya. Hurala barala barala bara. Pujian bagimu Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh haleluya. Amin Tuhan. Hurala barala barala bara.
Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kiranya itu yang sudah menjadi dupa yang berbaharum di hadapan Engkau. Saatnya kami akan memuji, membesarkan, menari buat Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang mau menyenangkan Tuhan, katakan amin. Kita berdiri, amin. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Karena di sepanjang tahun yang kita sudah jalani, kita boleh menikmati akan kasih dan karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya saudara? Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ayo tangannya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Begitu baik Dia buat kami Tuhan. Oh haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Karena Dia baik buat kita, Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Makanya Dia memberikan kuasa bagi kita, amin. Amin, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah
kakiku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Oh yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, katakan amin. Kami persilakan duduk. Kita mau menyambut akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sediakan hati kita untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita mau belajar lagu ini. Kita katakan bersama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya Tuhan.
pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sajak saudara bangkit berdiri. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi yang di rumah melalui YouTube Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, hadirat Tuhan menjangkau, hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Mari saudara buka hati, biarkan Tuhan, biarkan Roh Kudus menjamah hati kita dimanapun kita berada, di gereja, di tempat kita sedang berwisata, dimanapun di rumah. Kiranya Roh Kudus menjamah. Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami. Biar firman Tuhan berbicara kepada kami menjadi rema. Berkati Tuhan, terima kasih. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sampaikan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Niko. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Allah kita, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, siapkan hati. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya, bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru setiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu.
Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya! Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya.
perlu dicatat. Sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, Dia menginginkan, Dia merindukan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first love me, because you first love me, because you first love me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema
bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus, di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuaian jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, yaitu supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku
percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga. Hanya pemenang yang masuk sorga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa Ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi.
pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey! Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Urapi kami Tuhan memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima, kami terima Tuhan, kami terima pengurapan, kami terima ya Abba, terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Amin, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, saudara. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari siapkan hati, saya undang para pelayan. Pak Freddy mungkin di front, Pak Hermanto, Mas Wasis boleh, nanti istri membantu ya. Mari kita siapkan hati. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan masuki tahun 2023 kami memiliki pengharapan yang baru. Kami masih dimiliki Tuhan, kami masih memiliki Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara lihat hati kita masing-masing supaya kita masuk dalam perjamuan kudus makan dan minum roti dan anggur ini dengan kondisi yang baik, kondisi yang bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Mari minta ampun, jangan sembunyikan dosa-dosa. Akui itu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Engkau mengurapi juga hamba-hambamu yang melayani Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari silahkan dibagikan. Boleh nyanyi Pak Udi. Yesus Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku bersama Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sudah menerima semuanya? Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara. Kita siapkan. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berbicara, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau hajar juga kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang saat yang tepat memasuki tahun yang baru. Kita koreksi diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun agar berkat Tuhan turun secara sempurna dalam tahun 2023 buat kita semua. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni kami Tuhan, ampuni, ampuni. Ya Bapa, makasih. Layakkan kami semua masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki perjamuan kudus yang pertama untuk tahun yang baru, tahun 2023. Dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Uralaba shikaralaba yaralaba laba laba, uralaba kanama yaralaba. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Angkat tangan saudara yang sedang sakit. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat terjadi dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan kepada saudara semua, selamat tahun baru 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada pengumuman dari multimedia, silakan. Oke, ini pengumumannya ini Bapak Ibu, jadi mulai besok seluruh kegiatan gereja, KUL, Youth, GC, dan DLL, ya, juga kantor sekretariat bukan sekretariat, sudah mulai berjalan seperti biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, saya kasih tambahan pengumuman. Jadi minggu depan ibadah kita kembali akan 3 kali, 7.30, 10, dan jam 5 sore. Ya, kita boleh beri tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Nanti buat Bapak Ibu yang mau pakai lift ya, nanti begitu salaman sama saya di sana, langsung belok kanan aja. Pakai liftnya supaya bisa dimanfaatkan. Kalau semua turun dari sana, liftnya nganggur, kasihan juga Bapak Ibu. Ya, tapi yang anak muda kepengen Pak, saya loncat aja dari sini Pak, ya mari silahkan ya. Oke, sebentar saya ibadah kedua akan melayani ibadah pelepasan saudara di Krematorium Oasis ya. Seperti Anda tahu, saudara kita Ibu Linda berpulang pada hari Jumat malam yang lalu. Puji Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari saya undang yang berdoa syafaat, siapa? Oh, saya sendiri ya yang mau doa ya, lupa saya. Biasa khotbah, enggak biasa. Mari kita bangkit berdiri saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Niko, gembala sidang kami Tuhan. Bersama keluarga besar,
Berkati, urapi selalu dalam melayani, memimpin, menggembalakan sebagai rasul buat setiap kami. Terima kasih Tuhan juga memberkati Karayon kami Pak Beni berserta seluruh jajarannya ya Bapak. Kami di tempat ini kami bersyukur. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, sekali lagi yang sakit Tuhan, yang di tempat ini, yang di rumah Tuhan menjamah, memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Beri kekuatan ya Tuhan dalam kelemahan kami, berikan kami daya tahan terus dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya, tangan kami dipegang oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Kami juga masuk dalam satu masa yang baru, masa penuh dengan kemenangan. Penuaian jiwa akan terjadi, pembukaan gereja-gereja baru akan terjadi. Tuhan Kau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hambamu yang sudah melayani. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan setiap hamba-hambamu. Hamba berdoa yang sedang berbaring di rumah sakit, sedang berbaring di rumah karena sakit, Tuhan juga tolong berkati. Berkati Indonesia, berkati pemerintah kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami siapkan hati kami saat ini untuk menerima berkat dari hamba-Mu Pak Niko. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ya, bersama Bu Ami dan keluarga dan seluruh pelayan di tempat ini mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri salam kiri kanan saudara, ucapan selamat tahun baru.